Hai pendengar Uploaded, selamat pagi, selamat siang, dan kita dalam keadaan sehat semua ya. Kali ini kita akan menyaksikan sebuah debat antara Pendeta Rasulu dengan Ustadz Lulusan Doktoral Kaifa Kainama. Bagaimana serunya? Mari kita saksikan seperti apa perjalanan debatnya. Selamat menyaksikan. Dan ada surat kesediaan dari Bapak Pendeta Esra Soru Allahu Akbar. terkait tentang rencana akan diselenggarakan debat. Alhamdulillah sudah ditandatangani oleh Pak Pendeta Esra Soru. Ini. Waktu itu yang menyampaikan adalah Ustazah Etika bersama Cici Jaslin, insya Allah, menyampaikan surat ini dan ditandatangani pada waktu malam hari itu. Saya bacakan yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa saya atas nama Pendeta Esra Alfred Soru, spesialis kendala senior GKIN Revival Kupang, pendiri Yayasan KABHES, pengasuh program KYKP, ESBC, ESM, RBC, dan seterusnya. Dengan ini menyatakan bersedia menjadi narasumber atau pembicara pada kegiatan dialog persaudaraan Islam dan Kristen oleh Yayasan Wala Center Nasional Sofia yang akan dilaksanakan pada ini tanggalnya masih tentatif ya. Ini kurang lebih antara 12 Mei atau 13 Mei, tapi tentatif. Ini lokasinya juga ini masih kita diskusikan dengan baik. Insya Allah opsinya ada di Kota Malang atau ada di Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Islah Bondowoso, dan tepatnya di Gedung Serbaguna yang bisa menampung kurang lebih 2.000 tamu undangan. Jadi insya Allah begitu. Temanya nanti kami akan rapat bersama dengan dari tim Pak Pendeta Esra Soru. Kalau dari pihak Ustadz Kainama akan menyampaikan request tema Historical Jesus. Historical Jesus. Kita telah mendengar tanggal debat yang akan dilaksanakan tanggal 12 sampai tanggal 13 Mei dan tempat telah ditentukan. Dan surat pernyataan kesediaan Pak Pendeta Esra Soru sudah jelas dia menyetujui. Namun sampai sejauh ini tanggal 13 belum ada pernyataan daripada Ustadz Kainama. Debat yang kita nantikan dari orang yang cerdas, mualaf-mualaf Indonesia yang mengaku lulusan terbaik yang bergelar doktor mulai dari Yahya Waluni Bangke yang menantang Pendeta Esra Soru selalu tidak terlaksana. Kalau dulu Yahya Waluni dengan lantang menantang seluruh pendeta Indonesia, setelah itu hilang di telan bumi tanpa jejak. Sekarang Bangke dengan lantang mengajak debat Pendeta Esra Soru, tiba-tiba pergi entah kemana. Apakah hal dicari ijazah yang hilang? Gak tahu juga deh. Mungkin ini adalah contoh dari bagaimana tantangan yang dan ajakan debat yang mungkar-mangkir. Yang seharusnya dengan terlaksananya debat ini kita bisa menilai kehebatan Bangke, karena yang kita tahu Bangke ini orang yang hebat, baik tutur katanya yang lembut seperti gelarnya S1, S2, S3, S4, kelewatan. Kita tidak tahu apakah debat ini akan terjadi, tapi kalau menurut pilihan saya, debat ini akan buyar deh dengan sendirinya. Mari kita flashback kembali tantangan Yahya Waluni seperti berikut ini. Seluruh pendeta di Indonesia termasuk Bapak Esra Soru, pertanyaannya, bisakah dapat dilakukan? Bisakah dapat dilaksanakan dan dialog dengan Ustadz Yahya Waluni? Ya, tidak bisa begitu mana bisa. Ya, kan terakhir kan sudah tidak mau lagi. Bahkan panitia itu dari Abdullah Wasi'an Foundation itu Islam sendiri.
Panitia akhirnya sudah menghubungi, sudah datang. Bahkan dia ceramah di Surabaya, panitia sudah pergi, minta waktu dan kesediaan. Tapi dia tidak bersedia menemui panitia. Akhirnya panitia menyerah, panitia mundur. Jadi menurut saya ini orang hanya berkor-kor pengecut saja. Ya, jadi mengharapkan debat atau dialog dengan dia menurut saya mustahil. Kita telah melihat cuplikan video Pendeta Yahya Walauni hilang di telan bumi dan tanpa ada klarifikasi. Dan hal yang asing lagi, si Juma yang berkuar-kuar juga seluruh pendeta Svetlanta di tangan anak kecil si Elia Miron. Dia hanya diam saja, tak berkutik, cuma pertanyaan si Elia Membre tak bisa dijawab. Cuma hanya bisa berasumsi liar. Yang kita bingungkan, pihak Kristen tidak pernah berperkuar menyentuh umat sebelah. Tapi kenapa ya kita selalu diusili? Kalau bagi mereka itu ajaran yang benar, kita juga enggak pernah usil kok. Sah-sah saja. Karena setahu saya, Tuhan yang sejati tidak pernah butuh pembelaan dari umatnya. Pantasan negeri Kanoa tidak maju-maju ya. Bukankah agama yang kita yakini adalah jalan kita membenahi diri dari pola pikir, memberi ketenangan jiwa dan raga, dan agama bukanlah sesuatu benar-benaran atau sesuatu yang harus diperdebatkan. Tapi kalaupun kita berdiskusi tentang agama, ya seharusnya saling mengisi, saling menghormati, saling memberi gambaran kelebihan daripada agama kita. Sehingga para pendengar atau audiens bisa menikmati dan bisa menambah wawasan. Bukan menjadi kuar-kuar. Tak apalah namanya. Tapi kalau menurut saya, kalau sudah pintar, seharusnya semakin merunduk, memberi wejangan yang baik, bukan mengumbar kepintaran. Yang menilai kita adalah orang lain, dan menilai akal kita itu adalah Tuhan. Melihat orang-orang seperti ini, saya jadi bingung ya, apalagi si bangke. Lucu, memberi tantangan, tapi tepat waktunya, kok belum ada klarifikasi. Inilah kalau manusia kelewat pintar. Manusia di atas rata-rata manusia normal. Yang sampai sejauh ini, yang masih hidup, tentu saja sikap menghormati dan kerjasama adalah kunci untuk membangun masyarakat yang harmonis. Di mana setiap individu memiliki kebebasan untuk menjalankan keyakinan tanpa ada diskriminasi. Tanpa ada yang membenarkan atau mendolatkan bahwa Tuhan yang disembah adalah benar. Marilah kita memberi cermin sebagai pemuka-pemuka agama, memberi contoh agar negara Indonesia ini terjalin keharmonisan, kerukunan beragam, bukan berdebat-debatan tempeng-tenteng. Kalaupun ada diskusi atau debat lintas agama, marilah saling mengisi, saling menghormati, bukan saling menjatuhkan. Dan kita harap debat ini terjadi antara Ustadz Kenama dengan Pendeta Rasulu, supaya kita bisa melihat si hitam manis dengan mulut indahnya, dan kita dapat menilai seberapa hebat lulusan S4 Kaifa ini. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.